Halo sahabat CC, welcome to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu basalioma. Ini adalah video lanjutan dari video studi kasus sebelumnya ya. Topik yang akan kita bahas adalah definisi dan patofisiologinya. Oke, kita akan masuk ke definisinya. Basalioma atau nama lainnya basal sel karsinoma atau yang bisa disebut dengan ulcus rodens. Kenapa disebut dengan ulcus rodens? Karena dia bentuknya seperti pengerat. Rodens itu pengerat ya. Nah, ini dia tepinya mengerat lah, makanya disebut dengan ulcus rodens. Dia adalah tumor malignan kulit yang berasal dari sel basal maupun dari sel luar folikel rambut. Jadi prekursornya adalah sel basal atau sel folikel rambut. Bentuknya nih, kita lihat ada yang dia makular, ya, ada yang dia papula, dan ada yang dia seperti ini ya, rodens. Anatominya kita ingat kembali secara fisiologis dan secara normalnya ya. Anatomi kulit ada epidermis, dermis, dan subkutan. Epidermis dibagi menjadi 5 stratum. Ada stratum corneum, lucidum, granulosum, kemudian stratum spinosum, dan membran basal. Nah, ini adalah folikel rambut, kelenjar-kelenjarnya. Dan pada dermis dibagi menjadi 2 ya, stratum papillare dan stratum reticulare. Dan vaskularisasi dimulai dari subkutan ya. Oke. Fungsi kulit untuk melindungi tubuh, melindungi dari paparan sinar matahari, seperti itu ya. Oke, kita akan masuk ke etiologi dan patofisiologinya. Nah, etiologinya sebetulnya tuh bisa disebabkan oleh 2 macam teman-teman. Bisa karena dia keturunan, bawaan, atau bisa dia dapatan juga. Nah, keturunan karena apa dan bawaan karena apa? Keturunan ya otomatis pasti ada satu sel yang dia mengalami mutasi. Sedangkan apabila dia bawaan, mungkin saja mutasinya disebabkan oleh paparan sinar matahari yang terlalu sering. Sehingga sel itu menjadi mutasi. Nah, kalau dia sudah menjadi mutasi, ketika seorang penderita itu memiliki anak, maka anak itu juga akan memiliki sel yang mutasi. Nah, jadi kenapa kanker itu bisa menurun? Karena itu ketika seseorang sudah punya gen mutasi, maka bisa diturunkan juga. Sekarang kita lihat patofisiologinya. Jadi mau dia bawaan, mau dia dapatan, sama saja patofisiologinya, yaitu adanya mutasi dari gen supresor tumor. Ya, udah jelas banget ya. Jadi ketika gen yang mensupresi supaya tidak terjadi tumor malah mutasi, jadi akhirnya bisa jadi tumor dong. Nah, apa aja itu gen supresor tumornya? Ada Peutz-Jeghers 1 atau PTCH1 dan ada TP53. Nah, yuk kita lihat. Ini adalah jalurnya. PTCH adalah Peutz tadi ya, gen supresor tumor, dan TP53 nanti di tempat lain mungkin ya. Nah, normalnya ini adalah sinyal Hedgehog. Nah, sinyal Hedgehog itu merupakan komunikasi antara membran sel dan inti sel. Nah, misalnya ini adalah membran basal, ya kan? Nah, membran basal itu terdiri dari membran dan nukleus, ya kan? Dan ini ada antek-anteknya, ya kan? Nah, dari bosom, mitokondria, endoplasma. Nah, Hedgehog itu adalah komunikasi antara membran dengan nukleus. Nah, komunikasinya itu buat apa sih? Buat proliferasi sel supaya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Nah, ketika dia sudah untuk proliferasi, dia juga berfungsi untuk diferensiasi sel. Nah, jadi membran basal inilah yang sifatnya pluripoten. Ketika sebetulnya sinyal ini terjadi pada saat dia infan, pada saat manusia itu infan, ya, atau pada saat di dalam kandungan. Nah, jadi pada saat manusia itu lahir, sinyal ini tidak terjadi lagi atau hanya sedikit lah, hanya minimalis. Terjadinya hanya pada saat adanya luka-luka untuk membentuk jaringan yang baru. Tetapi pada saat orang dewasa normal itu tidak terjadi. Nah, sehingga jalur ini sebetulnya PTCH ini, gen supresor tumor, dia menghambat SMO agar tidak terjadi transkripsi atau proliferasi sel yang berlebihan. Kita lihat ini adalah kejadian pada basalioma. Ternyata tiba-tiba ada ligan Hedgehog. Nah, ligan Hedgehog ini dia berikatan dengan si Hedgehog itu, sehingga apa? SMO-nya ini tidak diinhibisi. Nah, akhirnya SMO-nya jalan, dia berhubungan dengan GLIFL. Kemudian dia akan menyebabkan transkripsi, yaitu proliferasi yang semakin banyak. Jadi komunikasinya ini jadi baik. Nah, dia akhirnya terus berproliferasi. Oke, kita akan masuk ke 3 mekanisme dasar dari Hedgehog. Nah,
Kita lihat teman-teman bahwa di sini normalnya adalah PTCH dia akan menghambat SMO. Nah, ketika PTCH ini ketika dia terjadi mutasi ya. Nah, maka sel ini bisa menghasilkan hedgehog sendiri, kemudian hedgehog ini akan berikatan dengan si PTCH sehingga apa ininya tidak terjadi. PTCH tidak menginhibisi SMO sehingga apa tadi ya, kita kembali lagi SMO-nya bisa memacu peningkatan GLI-FL, aktivasi GLI-A, target gens, dan akhirnya terjadi transkripsi dan proliferasi yang berlebihan. Ini jalur yang pertama. Jalur yang kedua adalah sel yang mutasi, dia menghasilkan hedgehog, kemudian hedgehog itu ditangkap oleh sel lain. Nah, sel lain yang menangkap inilah yang akan terjadi mutasi yang baru, dan dia akan menghasilkan hedgehog lagi ditangkap oleh sel lain lagi. Nah, sehingga dia akan terus berputar. Ini sifatnya autocrine, ini sifatnya paracrine. Yang ketiga adalah sel ini mengalami mutasi sehingga dia menghasilkan fasa endothelial growth factor ya, vascular endothelial growth factor dan insulin-like growth factor. Jadi dia akan membantu sel yang mutasi ini untuk semakin memproduksi HH ligand sehingga selnya banyak yang mengalami mutasi. Nah, akhirnya produksi dan proliferasinya makin banyak, vaskulernya juga makin banyak. Inilah sebabnya kenapa basalioma itu mudah sekali berdarah. Karena apa? Pembuluh darahnya banyak. Karena nih vascular endothelial growth factor-nya banyak pembuluh darah yang terbentuk di sana. Nah, kesimpulannya adalah basalioma adalah tumor yang berasal dari sel basal atau folikel rambut, ya, dan penyebabnya bisa turunan, bisa dapatan, ya. Nah, sekian video kali ini. Thank you for watching. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Tetap lanjut ke video selanjutnya. Kita akan membahas tentang gambaran klinisnya sampai tata laksananya. Bye-bye.